Baik, materi selanjutnya dari transformasi adalah refleksi. Nah, refleksi ini adalah kata lain dari pencerminan. Jadi, refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Nah, refleksi ini untuk yang pertama adalah refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, jika ada sembarang titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan yang akan dihasilkan adalah P aksen berupa A, negatif B. Jadi kalau sebuah titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita dapatkan bayangannya di mana B-nya berubah jadi negatif, A-nya tetap. A tetap, B berubah jadi lawannya. A tetap, B dilawan. Nah, dapat ditulis titik P, A, B, pana MX artinya titik P, A, B dicerminkan. M ini adalah singkatan dari mirroring, jadi dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, maka hasilnya akan menghasilkan bayangan P aksen yaitu A, negatif B. Nah, contoh yang pertama, jika saya punya sebuah titik, yaitu titik negatif 4,2 misalnya. Ini titik A, negatif 4,2. Jika saya cerminkan terhadap sumbu X, di mana ini adalah sumbu X-nya, jika saya cerminkan terhadap sumbu X, maka ya dia akan dicerminkan tegak lurus. Ya, karena jarak A itu 2 kotak dari sumbu X, maka hasil bayangannya juga 2 kotak dari sumbu X di bawah ini. Inilah hasil pencerminan dari titik A min 4,2 terhadap sumbu X ini. Jadi sumbu X ini jadi cerminnya. Ya. Jadi hasilnya tetap negatif 4, A-nya tetap negatif 4 dan B-nya ternyata sudah berubah menjadi ini. Negatif 2. Nah, inilah yang membuktikan bahwa A-nya tetap, B-nya berubah menjadi lawannya. A-nya tetap, B-nya dilawan. Oke, ya begitu. Oke, untuk yang kedua, jika ada sembarang titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P, kita namakan P double aksen saja lah ya. P aksen sama dengan negatif 3, B, negatif A, B, di mana dapat ditulis titik P, A, B mirroring terhadap Y, terhadap garis Y, akan didapatkan bayangan di mana nilai A-nya dilawan dan B-nya tetap. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka Y-nya yang tetap. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya yang tetap. Oke. Dan yang satunya lagi menjadi lawannya, dimusuhi ya. Jadi berubah jadi lawannya. Oke. Contoh, tadi misalnya titik A ini jika titik A ini saya cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y adalah ini. Oke, ini adalah sumbu Y. Jika titik A ini saya cerminkan terhadap sumbu Y, jadi garis Y ini jadi cerminnya. Maka hasilnya harus ditarik tegak lurus dengan cerminnya. Karena ini 3 kotak dari cermin, maka kita juga menghasilkan bayangan di 3 kotak dari cermin, yaitu di sini. Kita namakan A double aksen saja. Ternyata jika dicerminkan terhadap sumbu Y,
maka akan didapatkan, sorry ini ya titiknya, titiknya bukan di sini tapi di sini. Ini ada 4 kotak ya, 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 juga. Ini hasilnya. Oke. Jadi A adalah A double action yang dihasilkan adalah 4,2. Ternyata nilai A-nya yang berubah, B-nya tetap begitu. Baik, sekarang untuk percerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Untuk percerminan terhadap sumbu Y sama dengan X dan sumbu Y sama dengan negatif X, pertama, jika ada titik sembarang P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, ini maksudnya adalah nilai Y-nya jadi X, nilai X-nya jadi Y. Maka, bayangan dari atau hasil refleksi dari P, A, B, hasil refleksinya akan dibalik juga, di mana nilai A akan jadi B dan nilai B akan jadi A. Oke, jadi jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka A dengan B ini berubah letak. A, B jadi B, A. Contoh, jika sebuah titik A min 3,2 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, oke, dilambangkan begini, maka hasil bayangan titik A adalah, karena di mirroring terhadap Y sama dengan X atau X sama dengan Y, maka nilai X dan Y itu X-nya sama dengan Y, dan posisi Y ini nilainya sama dengan nilai X. Jadi dibalik saja. Jadi hasil bayangannya adalah 2, negatif 3. Nah, yang kedua, jika sebuah titik sembarang A, B dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, jadi nilai Y jadi negatif X, jadi X sama dengan negatif Y, maka bayangan dihasilkan A ini akan menjadi negatif B, dan B ini akan menjadi negatif A. Oke, Y sama dengan min X, artinya Y akan berubah menjadi negatif X, dan X akan berubah menjadi negatif Y. Jadi A menjadi negatif B, dan B menjadi negatif A. Atau dapat dirumuskan dengan PAB mirroring Y terhadap negatif X menghasilkan B aksen adalah negatif B, negatif A. Baik, jika kita lanjutkan lagi, pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Jika sebuah titik sembarang P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan H. Oke, jadi sumbu Y itu sama dengan H. Berarti sumbu Y ini bukan di koordinat 0,0 lagi. Nanti ada di suatu bilangan. Oke. Maka bayangannya adalah P aksen yaitu 2H kurang A, B. Nah, kalau dilihat dari bentuk ini, nilai A-nya yang berubah. A-nya kalau dia cerminkan terhadap Y sama dengan, maka nilai X-nya ini yang berubah. Ya, nilai X-nya yaitu A yang berubah. Jadi 2 kali nilai H dikurangi A. Sedangkan nilai Y-nya tetap. Begitu. Nah, secara notasi ditulis PA, B di mirroring terhadap M, Y sama dengan H akan menghasilkan P aksen 2H kurang A, B. Nah, jika mau kita buat contohnya, jika sebuah titik 2,3
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5, maka hasil bayangan, misalnya titik ini adalah titik P, maka hasil bayangan P adalah, kalau dia cerminkan terhadap Y sama dengan 5, berarti 5 ini adalah nilai H. Nah, Y-nya akan tetap, berarti Y-nya adalah 3. Kemudian nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah sebesar 2 kali H dikurangi A, yaitu P aksen itu 2 kali H, 2 kali 5 yaitu 10, dikurangi 2, jadi 8,3. Demikian pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan H. Nah, demikian juga jika ada sebuah titik sembarang A, B dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan K, maka bayangannya kalau dia dicerminkan terhadap Y sama dengan K, ini bukan Y ya, harusnya X sama dengan K ya. Jika dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan K, ini bukan Y tapi X. Saya ganti dulu, ini adalah X. Maka bayangannya menghasilkan X-nya itu tetap, yaitu A, dan B-nya itu berubah menjadi sebesar 2 kali nilai K ini dikurangi B. Nah, dapat ditulis P, saya perbesar dulu supaya kelihatan. Jadi jika dinotasikan P titik E A, B dimirroringkan dengan X sama dengan K, ini saya ubah dulu M X, K, maka bayangan dari P, yaitu P aksen, akan menjadi A, 2K kurang B. Nah, kita coba lihat contohnya. Jika ada sebuah titik P min 3,1, saya cerminkan terhadap garis X sama dengan K, ya, kita mirroring X sama dengan K, maka bayangan dari P atau P aksen adalah, nah kalau dia dimirroring terhadap nilai X sama dengan K, maka nilai X-nya yang sama, jadi nilai A ini sama, min 3, nah nilai Y-nya yang berubah sebesar 2 kali K kurang kurang B. Jadi P aksen adalah min 3, 2 kali K, dimana misalnya K nya itu adalah 2, 2 kali 2 itu 4, dikurang B dikurang 1, 4 kurang 1 yaitu 3. Nah, itu contohnya. Selanjutnya di sini ada contoh sebuah titik 2,1, ini titiknya 2,1, ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini garis Y itu sama dengan X. Kalau kita mau pakai gambar, maka dia harus tegak lurus. Berapa langkah ke garis tersebut dan berapa langkah dari garis tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, untuk garis Y sama dengan 4 artinya garis Y ini ada di angka 4. Nah, kalau kita mau cerminan terhadap Y sama dengan 4, maka titik ini kita ambil tegak lurus dengan Y sama dengan 4, kemudian jaraknya ke garis itu berapa besar nilai Y-nya. Ternyata Y-nya bergeser
sejauh 4 langkah. Oke. Dari garis dia bergeser 2, maka di sini juga jaraknya 2, sehingga hasilnya yang tadinya 1,2, satunya tetap, 2-nya bergeser 4 ke atas. Jadi 2 tambah 4 adalah 6. Nah, bagaimana dengan konsep hitungan? Kalau dengan cara menghitung ya begini. Titik A2,1 kita mau cerminkan, atau M, Y sama dengan X, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka apa yang terjadi kalau kita cerminkan terhadap Y sama dengan X? Maka X dengan A dengan B ini ditukar tempatnya. Oke, ditukar tempatnya. Jadi 2,1 akan menjadi A aksennya 1,2. Kemudian dari A aksen ini, karena dia digeser lagi, ya, dicerminkan lagi dengan garis Y sama dengan 4, maka nilai Y-nya yang sama, nilai Y-nya sama, yaitu tetap 2. Sebentar. Terhadap Y sama dengan K, Y sama dengan K, maka nilai X double aksen ini akan menjadi dicerminkan terhadap X sama dengan K, ya. X sama dengan K berarti X-nya yang tetap, yaitu tetap 2. Apakah ini hasilnya tadi? Oh, tadi hasilnya 1 dengan 2. Maka hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4 adalah nilai X-nya tetap, nilai Y-nya akan berubah menjadi 2 kali K kurang Y. Nah, ini dia. X adalah sama dengan X aksen tetap, yaitu 1. Y double aksennya, Y double aksen ini akan menjadi 2 kali nilai K. 2 kali nilai K yaitu 8, dikurang Y aksennya yaitu 2 tadi. Jadi 8 kurang 2, 6. Sehingga A double aksennya kita dapatkan 1,6. Oke, di sini ada ringkasan. Secara umum pencerminan tersebut dapat disimpulkan. Yang pertama, jika pencerminan terhadap sumbu X, maka A-nya tetap, Y-nya berubah menjadi negatif. Kemudian jika pencerminan terhadap sumbu Y, maka Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah. Ya, di sini A menjadi negatif A. Kemudian pencerminan terhadap titik asal 0,0 akan menghasilkan titiknya tidak berubah, A sama B-nya, tapi dua-duanya dinegatifkan karena kita cerminkan terhadap 0,0. Oke. Pencerminan terhadap X sama dengan H, maka nilai Y-nya yang sama, X-nya berubah sebesar 2 kali H dikurang A. Pencerminan terhadap Y sama dengan K. Oke, kalau pencerminan terhadap Y sama dengan K, maka Y-nya yang ini sebenarnya X, ya. Ini X, ya, seperti tadi X sama dengan K. Kita ubah, ya, X sama dengan K. Maka Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Oke, jadi X-nya adalah A, Y-nya akan menjadi 2 kali nilai K dikurang B. Pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka ini tinggal dipindah tempat, AB jadi BA. Kemudian yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Artinya nilai Y akan menjadi negatif dari nilai X. Oke, jadi di sini A, B jika dicerminkan terhadap C, dicerminkan terhadap C, yaitu apa ini? Y sama dengan min X, maka tadi Y sama dengan X kan dibalik saja, ya. Kemudian kalau dia sama dengan CY, ini CY-nya, ini pencerminan terhadap CY sama dengan negatif
X, kalau dinotaskan A adalah A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka hasilnya dibalik dan dimusuhi dua-duanya, yaitu menjadi A aksen min B, min A. Oke, demikian pembahasan kita mengenai refleksi